Muhammad Nurkolis tadi, yang pertanyaannya, apakah kita siap atau tidak siap menghadapi VR atau AR, dan apakah VR dan AR ini harus diterapkan di masa mendatang dan juga masa sekarang? Baik, terima kasih Adinda Moderator Nasar. Mohon izin menjawab. Mudah-mudahan jawaban ini cukup mengakomodir. Apakah terima kasih pertanyaannya kepada Adinda Muhammad Rafas. Apakah AR dan VR ini harus diterapkan? Kalau pertanyaannya adalah harus, mungkin kami kembalikan bahwa pada dasarnya semua pembaharuan teknologi itu sifatnya pilihan. Pilihan, boleh iya, boleh tidak. Yang mana yang rasanya bisa meningkatkan kualitas kehidupan manusia, itu ya bisa kita iakan. Nah, itu secara awam ya, jawaban awam. Nah, dalam konteks kelembagaan, apakah dia akan menjadi sebuah kebijakan, apakah dia akan menjadi sebuah peraturan, apakah kemudian di Kota Bukit Tinggi ini akan diharuskan memanfaatkan AR dan VR, harus mungkin tidak, tapi Bukit Tinggi akan perlu untuk menuju ke sana. Kenapa perlu? Cepat atau lambat, AR dan VR ini akan digunakan oleh banyak kota, akan digunakan oleh banyak pihak, dan kalau tidak nanti kita akan ketinggalan. Begitu. Ketika adik-adik sekarang ibaratnya mayoritas ini aja ya dalam 1 tahun itu ketika HP-nya dari yang belum full screen, dari yang masih analog sampai yang smartphone itu kita sudah beralih. Ada rasa kebutuhan, ada rasa keinginan untuk juga merasakan pengalaman menggunakan HP smartphone, kan begitu. Kemudian di satu level kita semua rata-rata sudah pakai HP smartphone. Ternyata ada pembaharuan lagi, screen-nya ada yang penuh, ada yang tidak. Muncul pula keinginan, bukan kebutuhan sebetulnya, muncul pula keinginan untuk merasakan pengalaman HP yang layarnya full screen. Jadi itu sekedar analogi bahwa terkait dengan penggunaan teknologi, itu keinginan akan menjadi kebutuhan. Ketika saat ini belum terbaca kebutuhan itu, baru keinginan, baru Bukit Tinggi ingin menambah daya tarik wisata dengan memanfaatkan teknologi AR dan VR. Tapi beberapa tahun lagi bisa jadi keinginan ini berubah menjadi kebutuhan. Ketika semua orang sudah familiar, sudah akrab memanfaatkan teknologi dan AR dan VR, ternyata mereka sudah terbiasa scanning begini-begini di jalanan. Ternyata di Bukit Tinggi nggak ada apa-apa yang muncul. Nah, Bukit Tinggi akan ditinggalkan. Jadi kesimpulannya adalah yo makotan ko. Inyo di travel. Oke, ada yang masuk sebentar. Kesimpulannya adalah jawabannya bukan harus, tapi kita akan perlu. Kira-kira begitu. Nah, terima kasih Adinda moderator dan Adinda penanya Muhammad Rafles. Mudah-mudahan mengakomodir. Nanti juga boleh ditambahkan oleh Pak Kepala Prodi atau Pak Dekan atau Pak Roni juga. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Ibu narasumber yang telah memberikan jawaban yang sangat jelas sekali. Bagaimana Saudara Muhammad Nurkolis, apakah jawaban dari narasumber kita sudah dapat memuaskan pertanyaan Saudara? Baik, terima kasih moderator dan terima kasih kepada Ibu telah menjawab. Jadi kita tergantung atas kebutuhan kita sendiri, Ibu, kan? Antara yes or no. Butuh nggak kita teknologi itu atau enggak gitu. Atas kebutuhan kita sendiri. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih Saudara. Saudari Putri Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya Putri Novita dari HMPS Perbankan Syariah semester 5. Kebijakan apa yang menjadi alasan dan seefektif apa dalam penerapan AR or VR ini, Kak? Jadi itu pertanyaannya, Bu. Bisa langsung diberikan jawaban, Bu. Baik, sebentar. Saya bikin catatan dulu dari chat.
Yang di atas dulu ya, ini yang Putri. Ya, Bu. Dari Putri Novita, HMPS Perbankan. Baik, terima kasih Adina Nasa. Jadi Putri bertanya, kebijakan apa yang menjadi alasan? Sebenarnya kalau dengan pertanyaan adik-adik ini kita sudah di mode Bukit Tinggi pasti akan menerapkan AR dan VR. Sementara kondisi kita sekarang kita akan mungkin menerapkan AR dan VR dengan berdasarkan penjelasan tadi. Tapi it's okay, kita coba jawab. Belum ada peraturan yang secara khusus mengharuskan sebuah daerah wisata itu menerapkan teknologi digital, kalau itu yang ditanya oleh Putri. Tapi dalam peraturan Riparko Kota Bukit Tinggi, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, ada anjuran bahwa kita boleh mengembangkan atau menambah daya tarik wisata yang ada, karena Kota Bukit Tinggi ini tidak bisa untuk menambah objek wisata. Kenapa tidak bisa menambah objek wisata? Karena kita terbatas di luas wilayah. Luas wilayah kita cuma 25 km persegi. Tidak, sangat kecil kesempatan untuk menambah objek wisata. Sehingganya yang bisa kita lakukan adalah menambah daya tarik di objek wisata. Misalnya hari ini Putri Novita datang ke TPLJ, adanya atraksinya Rumah Barbie. Kemudian datang lagi besok, ada lagi penambahan AR dan VR ini, otomatis Putri akan datang 2 kali atau datang berulang kali. Begitupun kalau dulu di kebun binatang Kinantan Zoo TMSBK, harimaunya kandangnya biasa, biasa. Kemudian di akhir tahun ada Taman Aviari, otomatis pingin datang lagi kan? Atau kemudian harimaunya di dalam kandang kaca, otomatis pengen lihat lagi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan penambahan daya tarik. Jadi luas areanya tidak bertambah, tapi atraksi wisata di dalamnya bertambah. Nah, kalau memang nanti kita akan menambah AR dan VR, itulah tadi tujuannya, menambah atraksi wisata di objek wisata. Nah, kemudian kalau ditanya seefektif apa, sebentar. Kalau ditanya seefektif apa, kunci keefektifan itu nanti adalah bagaimana VR dan AR di objek wisata itu disertai dengan peraturan-peraturan, disertai dengan informasi penggunaannya, dan sedisiplin apa, sepatuh apa para pengunjung bisa menerapkan itu. Seperti yang mungkin Ibu Abra bilang di awal tadi, ada resiko yang menyertai penggunaan AR dan VR ini. Jadi efektifnya kebijakan itu nanti akan terwujud kalau kita bisa menyampaikan informasinya dengan baik, mensosialisasikan dengan jelas, kemudian membuat pengunjung paham bagaimana cara memanfaatkannya, dan pengunjungnya juga disiplin dan komitmen mengikuti aturan mainnya dalam pemanfaatan ini, baru kemudian dia akan efektif. Jadi ada banyak pihak yang akan berpengaruh tentang keefektifan, tidak hanya dari dinas atau tidak hanya dari pengelola objek wisata, tapi semua pihak diperlukan komitmennya untuk mewujudkan sebuah hal baru itu menjadi efektif. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya Putri Novita. Demikian moderator. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, sangat bagus sekali. Bagaimana Saudari Putri, apakah sudah dapat menjawab pertanyaan dari Saudari? Baiklah, terima kasih kepada narasumber. Jadi yang dapat saya tangkap mungkin AR VR ini salah satu ajang promosi untuk suatu pariwisata di suatu daerah gitu ya, Kak. Terima kasih moderator, insya Allah saya paham. Terima kasih Saudari Putri. Di sini saya lihat sudah masuk 2 pertanyaan lagi dan kita maksimalkan 4 pertanyaannya dan sudah pas. Mohon teman-teman nanti berkontribusi lagi pada pemateri selanjutnya. Ini Bu ada 2 pertanyaan lagi dan pertanyaan selanjutnya ada dari
Saudari Tiara Rahmadani Sanjaya dari Program Studi Pariwisata Syariah B, di mana pertanyaannya AR atau VR, antara kedua hal tersebut manakah yang mempunyai masa depan yang baik, atau manakah di antara AR atau VR ini yang memiliki pengaruh lebih besar ke depannya? Itu dia pertanyaannya, Bu. Oke, bismillah. Baik, terima kasih Dinda Nazar. Untuk Tiara Ramadhani, seperti disampaikan moderator, pertanyaannya antara AR dan VR, manakah yang punya pengaruh lebih besar atau manakah yang mempunyai masa depan untuk berkembang lebih baik? Kami rasa karena perbedaan karakter atau perbedaan fungsi dari AR dan VR ini, masing-masingnya akan punya peluang. Tapi kalau kita analisa, AR sepertinya akan lebih berpeluang untuk dimanfaatkan di mana-mana. Karena dia satu pihak interaksi, lebih minim interaksi, dia sifatnya satu arah komunikasi, menyediakan informasi, dan biasanya dengan satu arah itu tidak akan menerima penolakan. Begitu, tidak cenderung menerima penolakan. Maksudnya, gimana tuh ceritanya kan? Kebayang ya, karena AR ini sifatnya informasi, seperti ibaratnya dia buku yang tiba-tiba muncul, oh tidak ada momen kesempatan untuk kita menolak. Oh iya, dibaca, oh iya digunakan informasinya, sehingga AR ini suatu saat dia akan menjadi aplikasi utama untuk menyediakan informasi yang lebih dekat lagi ke mata pengunjung dan ke jari. Kalau sekarang harus lewat jari, kan itu saja yang membedakan inovasi ini. Sekarang kita sudah pakai smartphone, tapi kita harus ketik pakai jari. Kita harus arahkan, ada tenaga dari jari kita yang diperlukan buat menunjuk Google Map, buat menunjuk referensi, dan lain-lain. Dengan AR, interaksi jari ini nggak diperlukan lagi, cuman sistem scanning. Di situ perbedaannya. Jadi AR akan lebih berpeluang untuk, bukan untuk bertahan ya, Ibu bilangnya, untuk digunakan di mana-mana. Sementara VR, virtual reality, karena dia menyerap interaksi penuh dan konsentrasi penuh dari penggunanya, di mana kalau seorang pengguna sudah harus main VR itu sudah harus fokusnya terserap penuh, itu bisa jadi akan lebih kecil orang. Itu tadi, proses yes or no-nya lebih panjang di VR ini. Orang lebih milih, nggak usah lah. Paling segelintir anak-anak atau yang ini aja. Atau setidaknya Tiara Sanjaya, apakah jawaban tersebut sudah dapat memuaskan pertanyaan dari saudari? Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber. Alhamdulillah saya bisa memahaminya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada saudari Tiara dan Ibu yang telah jawaban. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, ada dari saudara Fatlul Huda. Pertanyaannya, di tempat kampung saya banyak sekali wisata air terjun dan perbukitan. Bagaimana pemerintah daerah bisa merealisasikan virtual reality dan augmented reality? Itu dia pertanyaannya, Bu. air terjun. Baik, langsung Nasir, terima kasih. Daerah. Oke, untuk Adinda Fatlul Huda tadi yang terputus, di kampungnya, mungkin bisa disebutkan kampungnya di mana, tapi topografisnya banyak wisata air terjun dan perbukitan. Bagaimana merealisasikan VR dan AR? Luar biasa semangatnya, mudah-mudahan nanti setelah jadi sarjana bisa berbakti kepada kampungnya, membangun kampungnya menjadi destinasi wisata yang keren. Semoga ya Fatlul Huda gitu. Ya kita baru ngomongin Bukit Tinggi nih, nah Fatlul dia sudah memproyeksikan kampungnya.
Jadi kami rasa kalau sebuah daerah dengan topografi berair terjun dan perbukitan, mungkin di sana bisa direalisasikan AR-nya dulu, augmented reality-nya untuk semacam pop-up, kemunculan informasi tentang di mana sarana fasilitas umum. Jadi ketika ada pengunjung yang menikmati sensasi air terjun itu bisa dikasih tahu di mana toilet, di mana tempat kuliner, di mana tempat makan siang, di mana sarana ibadah terdekat, di mana pom bensin terdekat, karena sangat untuk daerah perbukitan itu biasanya sangat sangat butuh informasi itu. Kemudian di mana AF itu kira-kira begitu. Nah, sementara untuk virtual reality-nya kami sendiri kurang pas untuk memberikan rekomendasi. Mungkin narasumber yang dari IT nanti di diskusi selanjutnya bisa. Tapi di perbukitan itu ya bisa jadi ada ibaratnya jelajah sejarah daerah gitu di area itu. Dulu di bukit ini sejarahnya apa gitu dan seterusnya. Kami rasa sebatas itu, Nasa, jawabannya. Terima kasih kepada Ibu atas jawabannya. Bagaimana Saudara Fatlul Huda? Apakah jawabannya sudah dapat jawab pertanyaan saudara? Oh iya, terima kasih moderator. Oh, di sini kan Bu, virtual reality dan augmented reality ini, orang-orang bisa Ya. merasakan sensasinya tanpa harus naik ke atas, contohnya seperti jam gadang, tanpa harus naik ke atas jam gadang, orang bisa merasakan sensasinya dari atas jam gadang. Sedangkan virtual reality ini itu bagaimana tuh, Bu? Kalau augmented reality ini kan seperti orang bisa menemukan tempat ibadah, kamar mandi, sama kulinernya kan. Iya. Sedangkan virtual reality ini itu bagaimana? Apa itu, Bu? Implikasinya, Itu. implikasinya, atau bagaimana Iya. saudara? Mungkin gini, Adinda Fatlu Huda, karena memang sebagian dari adik-adik mungkin belum merasakan mana yang VR, mana virtual reality, mana yang augmented reality ya. Itu Bu. Coba kita cari contohnya mungkin di internet yang lebih nyaman. Jadi virtual reality itu perlu udah main game. Pernah nyoba main game? Pernah Bu, main interaktif? Pokemon tuh pernah Bu. Nah, itulah dia virtual reality. Jadi telur Pokemonnya kan seolah-olah beradanya itu di tempat yang nyata gitu. Jadi seolah-olah saja gitu. Jadi itulah bedanya virtual reality dengan augmented reality. Jadi gimana? Kalau Pak Zul udah paham itu, nanti misalnya begini. Kalau tadi kan pertanyaannya di jam gadang itu kalau augmented reality-nya bisa ditambahkan informasi 3 dimensi tentang jam gadang. Nah, kalau seandainya ada virtual reality di jam gadang, itu misalnya kalau kita lihat dengan mata biasa, ya itu adanya pengunjung kan gitu, ada jam gadang, ada toko-toko pasar atas, misalnya begitu ya. Kemungkinan misalnya kalau ada VR, Ibu bilang mungkin ya, jangan nanti ditagih setahun 2 tahun lagi, mana Bu, kata Bu April gitu nggak ya. Ini cuma memberi contoh. Kalau di jam gadang, kalau kita lihat begini adanya yang itu tadi, yang realitas sekarang. Tapi kalau kita lihat dari layar handphone, bisa jadi ada penampakan orang-orang zaman Saiswa berjualan dengan pakaian zaman dulu gitu. Tapi ketika kita hilangkan HP-nya nggak ada lagi. Tapi setelah kita scan lagi dengan HP, ada lagi, ada bendi, ada apa namanya, ada ibu-ibu membawa katibiang. Nah, itulah virtual reality Pak Huda. Jadi realitas palsu yang dibuatkan untuk menambah pengalaman kita. Kira-kira kebayang nggak tuh? Kebayang Bu. Nah, itu kira-kira yang bisa Ibu jelaskan. Kalau masih belum puas, nanti bisa diskusi sama teman-teman yang punya pemahaman IT ya. Oke, siap Bu. Terima kasih.
Nazar belum di-unmute. Oke, mungkin demikian moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf. Baik, saya rasa Saudara Fatul sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Ibu narasumber kita tadi. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi oleh narasumber kita, maka untuk sesi penyampaian materi oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Aprilia Astuti SIP, sudah selesai kita laksanakan dan sudah kita saksikan bersama-sama dan sudah dapat kita serap ilmu yang sangat luar biasa tadi yang telah disampaikan oleh Ibu tersebut. Jadi kami di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi dan itu merupakan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi penyampaian materi oleh narasumber kita yang kedua. Ya, Ibu ada yang ingin disampaikan, Bu? Terima kasih Nasa, penutup saja. Sekali lagi mohon maaf atas apa yang kurang. Doa yang terbaik untuk fakultas dan untuk jurusan dan untuk semua peserta. Semoga dimudahkan Allah dalam segala urusannya dan dalam menyampaikan cita-citanya. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang kami dalam acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya ulangi. Selanjutnya mohon kepada host untuk menampilkan CV dari pemateri kita yang atau narasumber kita yang kedua ini. Jadi di sini kita akan masuk pada sesi penyampaian materi oleh narasumber kita yang kedua, yaitu dari Bapak Safroni Valian SST Par CLMQ. Beliau merupakan pelaku usaha di bidang industri pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Jadi untuk sebelum beliau menyampaikan materi yang akan disampaikannya, di sini saya akan terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae atau CV dari narasumber kita yang kedua ini. Bisa dilihat ya di monitor. Untuk nama dari pemateri kita yang kedua adalah Safroni Valian SST Par CLMQ. Alamat Bapak tersebut adalah di Jalan Supratman nomor 21 Kota Bukit Tinggi. Untuk tempat dan tanggal lahir beliau berada di Kota Bukit Tinggi 15 Januari tahun 1973. Untuk riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh Bapak Safroni Valian ini, untuk sekolah dasar beliau menempuh di SD Fransiskus Kota Bukit Tinggi. Kemudian untuk sekolah menengah pertama di SMP Saverius Bukit Tinggi, untuk sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Bukit Tinggi, dan untuk diploma non-sertifikat di Southeast Asia Union College di Singapura, kemudian untuk diploma 3 atau setara 3 di ada jurusan perhotelan di Universitas Jakarta, kemudian untuk diploma 4 setara 1 jurusan pariwisata di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kota Bukit Tinggi. Dan untuk dosen volasi level 8 atau setara S2, beliau menempuh pendidikan di IHGMA batch 5 di Jakarta. Kemudian untuk semester terakhir setara 2 atau S2 yaitu di Stipram Yogyakarta. Untuk pengalaman kerja yang pernah digeluti oleh Bapak Safroni Valian dapat kita lihat pada tahun 2006 sampai dengan 2009, beliau berprofesi sebagai General Manager Compego Resort Hotel Bintang 3. Kemudian pada tahun 2009 hingga 2016, beliau menjabat sebagai Direktur PT Campago Mandiri, ya, sebagai pengelola Hotel Campago dan Cleaning Service di Klat Baso. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2020, beliau menjabat sebagai Cluster General Manager Royal Denai Group bintang 2, 3, dan 4. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang beliau juga masih menjabat sebagai Direktur dan Hotel Manager Hotel Ambon Suri. Kemudian beliau juga berprofesi sebagai dosen perhotelan
di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kota Bukit Tinggi dan Akademi Pariwisata Paramita Kota Bukit Tinggi. Dan di sini juga beliau mencantumkan sertifikat yang pernah diraih seperti sertifikasi front office, sudah BNSP, kemudian sertifikat housekeeping, sertifikasi guiding, sertifikasi outdoor, dan juga sertifikasi asesor, auditor, dan sertifikasi asesor. Baik, untuk gambaran secara umum dari kurikulum vitae atau perkenalan secara umum, sudah bisa kita lihat pada kurikulum vitae pemateri kita. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Safroni Valian, SST Par, CLMK, untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat saya titipkan kepada pembicara sebelumnya ya, seperti panjang lebar dan di pembukaan. Kalau Bu April masih ada, salam juga ke Bu April, sukses di Dinas Pariwisata Bukit Tinggi untuk mendukung kepariwisataan di Bukit Tinggi ke depan, terutama menghadapi pandemi COVID-19. Rekan-rekan di IAIN Bukit Tinggi, saya diminta oleh panitia untuk menjelaskan atau kita berdiskusi mengenai the future of tourism opportunities, virtual reality atau augmented reality, can be the new trends. Tadi perkenalan sudah disampaikan panjang lebar sampai dibacakan detail dengan CV saya. Terima kasih. Mungkin saya pendek saja, tidak begitu panjang-panjang. Kalau bisa kita lakukan diskusi ya. Nah, karena apa itu virtual, augmented dan segala macam sudah disampaikan secara jelas dan gamblang oleh Ibu April, dan itu sudah membuat kita mengerti mudah-mudahan. Karena yang akan kita bicarakan di sini, kalau lihat bahasa Indonesia-nya sih, peluang pariwisata masa depan, apakah akan menjadi oh ya, suara saya kurang jelas ya. Baik, tes 1, 2, 3 sudah. Moderator, kira-kira suara saya sudah jelas? Saya dekatkan saja ke mikrofon. Ya, Pak, mohon maaf, suaranya boleh dikeraskan, Pak. Kurang. Oke, sekarang kira-kira gimana? Sudah jelas? Halo, sudah, tes Pak. 1, 2, tes sudah ya? Oke, baik. Saya ulangi lagi. Saya mohon maaf untuk salam penghormatan saya titip pada pembicara terdahulu. Atau kalau bisa kita lebih banyak diskusi, karena kalau mengenai apa itu VR sama AR itu sudah dijelaskan oleh Ibu April tadi ya, dari Dinas Pariwisata. Nah, kita bicara sekarang mengenai the future of tourism opportunities are virtual reality, augmented reality, gonna be the new trends. Jadi mungkin kita bayangkan dulu judul ini, bahwa gonna be the new trends in our tourism. Jadi dalam tourism kita ini ada new trends. Kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apakah harus kita ikut ke tren ini? Apakah kita harus mempelajari? Apakah nanti akan ada di Bukit Tinggi dan segala macam? Bagus, pertanyaan itu suatu pertanyaan yang bagus, tapi sama dengan pertanyaan kalau kita tanyakan, apakah saya akan naik mobil yang bisa terbangkah nanti? Nah, kalau mobilnya sudah terbang, berarti kita harus naik mobil terbang, kalau sudah ada. Ya. Saya dulu pernah berpikir, apakah saya nanti akan mempunyai layar yang bisa saya pegang-pegang, touchscreen. Ketika saya kecil dulu, saya nggak berpikir bakal ada. Tetapi ada di film Star Trek, di film-film zaman dulu ketika saya kecil, itu sudah dibayangkan. Nah, itu menjadi mimpi bagi saya. Tetapi apakah saya akan masuk ke situ? Kita akan lihat ya. Lanjut, operator. Slide selanjutnya. Nah, kita bayangkan dulu. Kata kunci di judul kita ini adalah tourism. Salah satu kata kunci adalah tourism. Tourism itu adalah ada tempat. Ya, ada beberapa syarat supaya dia menjadi kepariwisataan. Kepariwisataan ini kalau kita jalan-jalan, kita lihat di situ digambar ada orang bersepeda, ada mungkin teman-teman yang
lupa mungkin terpencet mute-nya, mungkin di-mute-kan, mungkin Lutfi, biar tidak terganggu teman-teman yang lain mendengar. Kita perhatikan di layar handphone atau layar monitor kita, apakah itu sudah di-mute atau belum di-mute ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar pemandangan. Kepariwisataan itu akan muncul jika ada destinasi atau tujuan wisata. Kita lihat di gambar ini ada langit yang biru, ada pegunungan, ada danau atau laut lah, ini kita tidak tahu apa danau apa lautan, lalu ada tumbuhan, ada jalan. Nah, kalau kita bayangkan di tourism ini, yang di kepariwisataan ini tidak ada orang yang bersepeda, maka dia belum bisa kita bilang kepariwisataan. Kenapa? Karena suatu objek yang menarik tapi tidak dikunjungi orang. Nah, maka harus dikunjungi orang. Untuk bisa dikunjungi orang, harus ada jalan. Harus ada fasilitas umum untuk orang menikmati. Di sini kita melihat ada jalan, ada sepeda. Ya. Nah, ada fasilitas lain di daerah ini yang mungkin kita tidak tahu. Yaitu ada hotel, ada restoran, ada tempat duduk-duduk. Nah, fasilitas itu semua melihatkan bahwa tourism bisa ada. Jadi kita pahami dulu ya, tourism tempat di mana ada objek wisata yang bisa dinikmati oleh orang atau manusia. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat virtual reality. Nah, kalau tadi Bu April sudah terangkan mengenai virtual reality, saya tidak panjang lebar mengenai virtual reality. Tapi saya cuma bercerita kepada rekan-rekan di sini bahwa ada seorang wanita menggunakan kacamata. Nah, kacamata ini kalau kita lihat terlalu tebal buat kita untuk digunakan. Nah, kalau kita pakai kacamata biasanya seperti saya berkacamata, sudah cukup dengan kacamata seperti ini, sudah terlihat. Saya pakai kacamata ini, saya pasang, saya buka karena tujuan saya menggunakan kacamata untuk membaca saja. Tapi kalau untuk tidak membaca, saya tidak pakai kacamata. Tapi wanita ini menggunakan kacamata yang terlalu tebal, yaitu menikmati virtual reality. Atau dia melihat sesuatu di dalam kacamatanya itu mengenai hal yang berbeda. Jadi mungkin dia bisa angkat tangannya, dia bisa ketawa sendiri, dia bisa menangis, dia bisa tersenyum, bermacam hal dilakukan, kita tidak tahu, tapi dia menikmati virtual reality. Di dalam kacamata itu, dia melihat bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, hal yang berbeda dari dunia nyata yang dia injak sekarang. Ya, bisa saja dia sekarang lagi pergi ke Hong Kong, atau bisa saja dia lagi jalan-jalan di pinggir pantai, padahal dia sekarang berada di Bukit Tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang virtual reality. Secara simpel, supaya mudah kita kuasai bahwa ini orang yang sedang menikmati virtual reality. Oke, lanjut. Nah, augmented reality. Coba Anda bayangkan tidak melihat ada handphone di situ. Tapi Anda melihat ada suatu kota, ada persimpangan, ada gedung. Nah, ketika di zaman dulu, ya, saya lahir tahun 70-an, masih di zaman manual. Kalau saya di persimpangan jalan dan saya tidak tahu di mana harus saya tuju rumah makan, maka saya akan bertanya kepada seseorang di situ. Selamat pagi Pak, kira-kira restoran yang bagus di mana ya Pak ya? Nah, muncullah suatu peribahasa, malu bertanya jalan-jalan, ya kan? Malu bertanya sesat di jalan, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita mau jalan-jalan, tidak perlu bertanya lagi. Gunakan handphone Anda yang kecil, lalu gunakan augmented reality. Anda hanya perlu membuka handphone, lalu yang nggak Anda tanya dijawab oleh handphone tersebut. Kalau tadi saya bertanya ke orang, Pak, restorannya di mana ya Pak? Oh, Bapak ke kanan, lalu Bapak lurus, nanti ada persimpangan Bapak belok kiri, setelah persimpangan lagi Bapak ada belok kanan, di sebelah kanan itu ada restoran. Nah, kira-kira restoran yang bagus itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak, Pak. Oh ya, terima kasih ya. Lalu saya jalan. Aduh, tadi belok kiri atau belok kanan ya? Saya lupa. Nah, zaman dulu
Saya bertanya ke orang. Tapi ketika di augmented reality, saya tidak pernah akan lupa. Kenapa? Semuanya ada di gadget Anda. Semuanya ada di handphone Anda. Itulah augmented reality. Jadi, mulai kita pahami apa itu virtual, apa itu augmented reality. Apakah kita akan gunakan? Apakah saya harus mempelajari? Jawabannya adalah seperti yang disebut oleh Bu April tadi, tergantung kebutuhan. Tetapi kalau kita menggunakan sistem manual juga, orang lebih cepat sampai ke tujuan yang tepat, sementara kita masih nanya kiri dan kanan, nanya kiri dan kanan. Akhirnya pas nanya sama teman, ternyata diajak ngobrol dulu, minum kopi dulu, nggak sampai ke tujuan. Oke, kira-kira itulah virtual and augmented reality. Lanjut. Slide saya tidak banyak ya, jadi nanti kita bisa diskusi karena saya akan mengajak mahasiswa untuk melakukan sesuatu setelah ini. Oke, the future of tourism. The future of tourism. Ada kata kunci di sini juga yang mau saya share kepada Anda, karena saya juga ingin mengajak Anda melakukan sesuatu, ya. Bukan hanya sekedar untuk membayangkan saja, ya. The future of tourism. Nah, the future of tourism ini ada emerging niches, ya. Emerging niches ini kalau kita searching di Google, artinya adalah curug yang muncul. Curug yang muncul itu sebenarnya adalah suatu kesempatan atau celah, ya. Ada celah bisnis di sini. The future of tourism, kepariwisataan masa depan itu punya celah. Celah itu mau saya ambil atau tidak? Apakah saya akan mendapatkan keuntungan ketika saya kuliah di IAIN, lalu saya tamat, lalu saya harus tahu, saya harus jadi orang pintar. Saya punya celah untuk berbisnis. Apa itu? New travel styles. Yaitu gaya atau cara atau berpariwisata ya gaya baru. Ya, tidak hanya pandemi COVID-19 aja ada new normal, tetapi traveling, there are a lot of new travel styles. Ya, banyak cara-cara baru untuk bertraveling. Ada kalimat juga di sini, a shift in traveler expectation. A shift in traveler expectations ini adalah perubahan atau perpindahan ekspektasi, keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan. Ya, a shift in travel expectation ini, dulu orang pengen jalan-jalan, yuk ke Danau Singkara, sudah kita jalan-jalan. Tetapi sekarang, yuk kita ke Danau Singkara, ada virtual reality can change a vacation before, during, and after travel. Ya, jadi virtual reality ini bisa menambahkan a vacation. Jadi a shift of travel expectation ini sebelum Anda pergi jalan-jalan, Anda sudah melihat di augmented reality informasinya. Saya mau ke Danau Singkara sepertinya begini loh, fotonya sudah ada. During vacation, ketika Anda vacation, Anda bisa menggunakan kamera yang merekam 360 derajat, yang membuat itu menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi, yang menjadi rekaman Anda yang bisa Anda tonton nantinya, atau Anda bisa kasih lihat ke teman, loh saya Danau Singkara loh, akan kelihatan realnya, realitinya, bentuk real dari Danau Singkara itu sekelilingnya seolah-olah orang itu ada di Danau Singkara ketika Anda pergi ke situ. And after travel, Anda bisa, setelah travel, Anda bisa share dengan orang lain. Ini yang saya lakukan. Ya, Anda lihat ada gambar seorang berdasi memegang bola ini biasa dipakai di pantai untuk dilempar-lempar, lalu ada orange juice. Ya, sebenarnya itu adalah virtual reality. Dia tidak pegang orange juice, dia tidak pegang bola, tapi dia lagi di kantor pakai virtual reality, seolah-olah dia melihat a real one, yang betul-betul ketahuan bahwa dia pakai orange juice, lagi minum orange juice, hausnya tidak hilang, tapi dia merasa enak orange juice-nya. Dia merasa nyaman dia bermain di pantai dengan bolanya. Itulah yang virtual reality. Using content drawn from the destination and property of both. Jadi menggunakan bayangan gambaran destinasi tersebut atau properti atau kedua-duanya. Nah, augmented reality can assist with navigation. Jadi augmented reality bisa menyiapkan menjadi supir Anda, menjadi pedoman Anda, menjadi navigasi Anda untuk provide customer service, menyediakan customer service.
Bayangkan kalau Anda ke bank sekarang. Sampai di bank Anda akan ketemu dengan customer service. Sebelum customer service ketemu dengan security. Security kasih nomor antrian nomor 56. Yang jalan baru nomor 10. Anda ngantuk-ngantuk menunggu customer service. Setelah ketemu dengan customer service, Bu, lapor Bu, ATM saya hilang. Oh, kalau gitu kamu ke kantor polisi dulu, bikin surat kehilangan. Udah gedek banget, lalu pergi ke kantor polisi. Urus surat kehilangan. Lalu Anda datang lagi ke bank, lalu antrian lagi untuk mendapatkan kartu ATM baru. Customer service. Tetapi augmented reality, you don't have to queue up. Tidak perlu harus antrian. Provide customer service. Customer service-nya ada di genggaman Anda, ada di handphone Anda. And facilities loyalty program. Semuanya fasilitas itu betul loyal diberikan kepada Anda dalam bentuk virtual. Ya. Nah, ini kira-kira yang bisa Anda lihat ya. Ingat ya, yang perlu kata kuncinya bagi mahasiswa sekarang, tolong bayangkan satu kata di dalam slide saya ini adalah emerging niches. Ya. Dalam semua yang saya terangkan ini, tolong diingat-ingat lagi ya, saya ingatkan lagi emerging niches. Ini yang harus Anda lihat, ada peluang loh di situ. Lanjut slide-nya. Ya, bagian operator bisa dilanjut slide saya. Oke. The whole world in our hand. Jadi Anda lihat gambar yang di sebelah kiri layar Anda, the whole world in our hands. Semuanya ada di tangan Anda. Di handphone ini semua bisa Anda lakukan. Kenapa? Karena semuanya bisa melalui virtual reality, augmented reality, nanya alamat, melihat apa yang akan Anda tonton dan segala macam, melihat apa yang akan Anda nikmati in your hand, di tangan Anda. Ya, mudah untuk melakukannya. Kenapa? Sudah ada di tangan. So, kita kadang-kadang sombong bahwa teknologi ini membuat kita lupa mengenai pendidikan holistik. Nanti kita mungkin di kampus bisa tanya juga mengenai pendidikan holistik. Yaitu ketika kita merasa mampu dan kita merasa memfavoritkan sesuatu yang canggih, maka pendidikan holistik mengetahui jagat raya ini semuanya, mau bumi, bulan, dan segala macam itu adalah ciptaan Allah. Nah, terkadang ini yang perlu saya ingatkan kepada mahasiswa, jangan sampai kita belajar agama, tapi kita lupa agama. Karena apa? Teknologi. Karena semuanya bisa kita order dengan handphone. Saya mau belanja pakai e-banking, m-banking. Saya mau pergi ke sana, saya bisa pakai handphone saya. Sekarang misalnya, kalau sudah pakai augmented reality, contohnya saya pengen pergi ke Singapura sekarang. Saya booking hotel Ravel City di Singapura. Ya, saya booking Ravel City melalui augmented reality. Dengan apa? Saya searching mengenai augmented reality-nya, di mana hotel Ravel City, berapa biaya ke sana, naik pesawatnya pesawat apa, lalu sampai di airport saya mau naik angkot kah atau naik apa? Ternyata di sana ada Grab, mungkin mobil yang bisa mengantarkan saya ke situ. Lalu di handphone saya juga sudah ada, seperti yang Bu Pri kasih tahu tadi, bahwa saya check-in tidak perlu ketemu dengan orang lagi. Sampai di lobi, kamar saya kamar 310, berarti lantai 3. Saya naik lantai 3, liftnya tinggal saya gunakan handphone, terbuka. Sesampai di kamar 310, saya pakai handphone, kamar terbuka. Lalu di handphone saya, selamat datang, Anda sudah masuk ke hotel Ravel City, kamar 310, selamat menikmati pelayanan di sini. Itu pelajaran kita di pariwisata yang dilakukan oleh BLW, tetapi sekarang sudah dilakukan oleh handphone. Check out Anda adalah besok pada tanggal sekian jam 12. Nah, lalu saya lupa, saya ketiduran enak jam 12 lewat 15, saya bangun, saya mau check out. Ternyata kamar saya nggak bisa dibuka. Berarti saya harus bayar tambahan. Augmented reality yang akan menavigasikan Anda, akan menuntun Anda bahwa, wah, saya sudah terlambat. Nah, di handphone akan lihat, Anda harus menambah 1 malam lagi, bayar, baru buka pintu. Ketemu dengan orang? Tidak. Ya, augmented reality. Nah, jangan Anda tersombong dengan kondisi ini, maka kita akan melihatnya juga dalam dasar pendidikan kita adalah pendidikan holistik. Kita lihat misalnya dari semua pendidikan holistik ini adalah dilihat dari Al-Quran ya.
Karena apa? Semua ini diciptakan oleh Allah. Bisa kita lihat di Al-Fatihah, ya. Ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Kita diberi nikmat oleh Allah, pendidikan, ilmu. Kita bisa punya handphone, kita bisa menggunakan, malah ada yang membuat handphone. Tapi bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jangan kita menjadi sesat nanti ketika kita menguasai ini. Apakah kita harus mempelajari? Iya. Apakah kita harus menikmatinya? Iya. Tetapi kita tidak lupa bahwa ini semua adalah ciptaan Allah. Sesuai juga dengan surat Al-An'am ayat 11, yaitu jelajahi muka bumi dan perhatikanlah apa yang akhirnya. Jadi jelajahi semua yang ada di bumi ini. Tapi kita mempelajarinya. Nah, mempelajari itu apa? Zaman dahulu kala Nabi Muhammad mempelajarinya melalui naik ontak keliling. Kita naik augmented reality. Kita bisa melihatnya, tetapi menjelajahi bumi ini untuk menikmati, dan hasil yang utama adalah mensyukuri nikmat Allah. Ya, nah dari semua hal yang ini lanjut. Dari semua hal ini, apa yang saya bayangkan, yang mau saya ajak kepada rekan-rekan di sini adalah mengenai terima kasih. Jadi ini biar aja slide-nya di sini dulu. Saya mengajak rekan-rekan di sini untuk melakukan sesuatu untuk Bukit Tinggi. Ya, tadi kita bicara mengenai augmented reality. Kalau boleh saya kembali lagi ke slide yang nomor berapa ya? Ketiga ya, yang tadi ada kata kunci. Sebelumnya. Slide nomor 5. Oke, slide nomor 5. Nah, saya mencoba mendiskusikan tadi mengenai pertanyaan apakah kita akan masuk dan segala macam. Emerging niches. Ada kesempatan mahasiswa untuk masuk ke VR dan AR nantinya. Ya, nanti ya. Apa yang membuat bisa menarik di emerging niches ini? Saya mengajak Anda untuk memviralkan Bukit Tinggi Kota Wisata. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa mempromosikan Bukit Tinggi dalam berbentuk YouTube, dalam berbentuk Instagram. Kuliah Hasibuan. Putri. Mohon pada teman-teman untuk mikrofon mute dulu. Mohon kondusif teman-teman. Oke, thank you. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Kalau saya mengusulkan kepada rekan-rekan di IAIN, do something yang berhubungan dengan tourism, berhubungan dengan VR dan AR. Tidak harus kita bikin kacamata tebal itu dulu. Tidak harus kita menggunakan kacamata tebal itu dulu. Tetapi apa yang kita lakukan? Viralkan Bukit Tinggi melalui anak IAIN. Jadi kalau saya mungkin kasih judul, nanti Anda bisa rubah judulnya ya. Promo Bukit Tinggi dengan IR oleh IAIN Bukit Tinggi misalnya. Ya. Promo Bukit Tinggi ini dalam kondisi COVID, Anda lihat gambar jam gadang. Foto jam gadang, atau di rumah saja searching gambar jam gadang, lalu bersama-sama kita mempromosikan jam gadang. Lalu ajak hotel-hotel atau restoran yang ada di Bukit Tinggi untuk berpromosi. Anda foto, hotel A sudah mengikuti CHSE, sudah mengikuti vaksin dan lain-lain. Maka datanglah ke hotel ini karena hotel ini berada di posisi yang aman, karyawannya sudah bagus dan bla 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 bla. Anak IAIN, Fakultas Pariwisata, melakukan Fakultas Syariah, melakukan promosi Bukit Tinggi. Dengan apa? Dengan kemampuannya sendiri berbentuk Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Setelah itu berhasil, Anda sudah mulai masuk ke new travel styles, ya. Sudah membuat orang tahu mengenai Bukit Tinggi. Orang tahu bahwa Bukit Tinggi itu aman, sudah bisa melakukan protokol COVID dengan baik. Nah, ada 117 kita di ruangan ini, setengahnya aja melakukan, 50-an orang,
itu sudah membuat viral suatu wilayah pariwisata. Ketika viral, ya, orang akan tertarik berbisnis di Bukit Tinggi. Apa? Investor berbentuk VR dan AR akan masuk. Jadi nggak kita pula yang harus beli. Lalu bagaimana Anda bisa dekat dengan hotel? Saya ngajak nih, kebetulan kata Pak ini tadi wakil dekan ya, bahwa mahasiswa yang ini kompak ya, ada ketuanya yang aktif. Kalau mau, saya akan adakan muscap PHRI Bukit Tinggi dalam waktu dekat. Anda sudah terbiasa melakukan Zoom meeting ini. Nah, kalau mau saya ajak menjadi panitia muscap PHRI. Kalau jadi panitia muscap PHRI, secara virtual Anda mempunyai pengalaman dan kenal dengan para pemilik hotel Sebukit Tinggi. Kenal dengan GM hotel Sebukit Tinggi. Ketika kenal, mudah Anda masuk ke wilayah mereka, lalu mempromosikan Bukit Tinggi berbentuk virtual, then you are going to have the future of tourism, either itu masuk melalui VR atau AR, atau Anda masuk melalui Facebook dulu, Instagram, dan WhatsApp. Ya, jadi ini yang saya ajak. Saya tadi ini nggak panjang-panjang ya Pak moderator, tapi jadi panjang juga. Saya mau diskusi, tapi diskusinya kalau bisa kita memiliki ide-ide ini yang kita lakukan, ya. Karena saya dari posisi pelaku pariwisata, bukan dari secara teorinya. Ya. Kalau ada yang mau melakukan, kita diskusikan, then we can do it together. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu ide-ide dari Anda atau pertanyaan kalau memang ada. Silakan saya kembalikan kepada narasumber. Maaf, kepada moderator. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Saprodi Valian Estepar, CLMK, yang telah menyampaikan, mengutarakan materi yang sangat luar biasa sekali dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi teman-teman di sini sudah jelas mendapatkan materi yang telah disampaikan tadi, sudah sama-sama kita dengarkan, sudah sama-sama kita simak. Jadi di sini kita masuk kepada sesi tanya jawab, ataupun mungkin ada ide yang ingin disampaikan seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jadi kepada teman-teman yang ada yang ingin mengutarakan atau ada yang kurang dipahami dalam mungkin materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, dipersilahkan. Jadi seperti tadi, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan lontarkan pertanyaannya ke kolom chat yang ada di Zoom Meet ini. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Silahkan kontribusinya. Sebelum ada pertanyaan atau ide, moderator, saya mau ngobrol dengan ketua, Kholis, boleh? Ya Pak. Ya, izin ya moderator ya, dari Kholis, saya lihat Anda aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, untuk mencapai VR dan AR ini, apakah Kholis punya tim yang akan bergabung nanti membantu PHRI? Jadi sebelumnya saya masukin ke UMSB sih ini, tetapi ketika saya lihat Anda cukup semangat dan punya tim yang bagus, walaupun nanti mudah-mudahan nanti pas lagu Indonesia Raya nggak terlambat, atau MC-nya lebih menarik dan lebih cepat, kira-kira sanggup nggak Kholis menjadi salah satu panitia pemilihan kepengurusan PHRI Bukit Tinggi dalam waktu 1 atau 2 minggu lagi, Kholis? Insya Allah siap Pak, kalau ada kesempatan. Baik, kalau sanggup nanti kita akan bicara khusus mengenai ini, Kholis. Lalu berhubungan dengan VR dan AR ini, tolong nanti Kholis siapkan tim. Siapa teman-teman yang hobi memfoto, membuat gambar atau mengambil gambar daerah-daerah wisata yang menarik, ya. Lalu foto-foto itu kita kumpulkan, lalu kita share ke kawan-kawan untuk dibuatkan kalimat menarik. Misal, yuk ke Jam Gadang dengan sejarah begini, Jam Gadang ini bisa begini, dan itu bisa dilakukan secara virtual. Jadi kita mempromosikan.
Jika ini sudah masuk, mungkin Polis bisa bekerja sama dengan SMK-SMK yang berhubungan dengan IT. Ya, ada SMK yang jurusannya digital marketing dan segala macam, buat promosi Bukit Tinggi. Nah, berarti IAIN melakukan sesuatu kepada pariwisata Bukit Tinggi, membuktikan ke masyarakat Indonesia kita bisa mempromosikan Bukit Tinggi dari rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini berhasil, baru kita pancing VR dan AR. Kalau VR dan AR ini sudah ada, who knows, owner dari IR ini, seperti saya berpikir ngajak Polis buat Muscaperi, dia datang ke Bukit Tinggi, Polis ini tim kamu sudah bikin gambar-gambar bagus ya, bagaimana kalau nanti AR-nya Anda salah satu tim yang untuk mempersiapkan gambar. Nah, ini bisa kita lakukan dari bawah, ya. Kenapa? Ada beberapa hal yang mungkin salah Polis sama teman-teman di kampus IAIN. Membayangkan ketika saya tamat, nah ini saya tanya nih, siapa yang bisa menjawab. Kalau saya tamat dari IAIN S1 Pariwisata Syariah, lalu saya bekerja di satu hotel, posisi apa yang akan Anda dapatkan di hotel itu kira-kira? S1 nih, anak S1 kalau tamat, posisi apa sih di hotel kira-kira kalau pandemi sudah habis? Polis masih di unmute, itu masih mute. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Untuk prodi pariwisata syariah itu masih dirangkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sana kurikulum pembelajarannya masih bisa dibilang belum tertata dengan bagus, Pak, untuk kurikulumnya. Di sana lebih ditekankan ke manajemen pariwisatanya, Pak. Bagaimana mengatur secara administrasi tentang industri pariwisata gitu, Pak. Jadi untuk posisi atau ditempatkan di mana itu belum, masih ambigu, Pak. Maksudnya nggak jelas posisi tetap dari jurusan pariwisata syariah sendiri, Pak, gitu. Oke, Dia belum ada saya, posisi gitu, Pak. Apakah nanti ketika Polis tamat dan dapat kesempatan bekerja di hotel, maupun jurusannya apapun aja lah, nanti ada anak tamat SMK, ada tamat SD, anak-anak tamat SMP, lalu kamu tamat S1, manajemen pariwisata, ya. Ini saya tahu mesti di bawah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Apakah Polis nanti akan langsung jadi supervisor, atau jadi manajer, atau tukang sapu di hotel? Kalau itu, Pak, tergantung kita bagaimana. Misalnya sebuah hotel nih, Pak, menerima sebuah karyawan yang ditempatkan di posisi manajer. Kembali kepada diri kita, sanggup nggak kita menjabat sebagai manajer? Ada nggak kompeten bagi bagian dari kita gitu, Pak? Kira-kira mungkinkah kamu jadi supervisor minimal di hotel? Kalau emang ada kompeten mungkin, Pak. Baik. Oke, halo Bu April, udah banyak minum, Bu. Soalnya panitia nggak ngasih kita minum ya, Bu, ya. Kita minum sendiri-sendiri aja ya. Saya follow terus Pak Roni. cuman nggak enak ya, bentar begini, jadi kameranya shut. Oke, nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau dengan dinas itu mohon izin sebentar, ya. Pak Roni, maaf moderator, kamera mau disemprot. Jadi saya mau izin sebentar, ini laptop diamankan dulu. Ini penyemprotan luar dalam. Nanti saya bergabung lagi atau saya pindah pakai HP, boleh? Nah, ini dan suara penyemprotan desinfektan. Boleh, Bu. Keseluruhan area indoor outdoor sekarang. Jadi mohon izin dilanjutkan interviewnya dengan Kholis dengan Pak Roni. Ya, terima kasih, Bu. Itu penyemprotan saya yang utus dari sebelah Hotel Ambon Suri, Bu, pakai pemadam kebakaran. Terima kasih. Oke. Nah, jadi supaya ini kalau bedanya ya, kalau Ibu April itu dari di sisi pendidikan dan dinas. Kalau pelaku sih agak beda ya, kita lebih santai, Polis. Nah, saya kasih tahu kepada teman-teman di sini, pada adik-adik di sini, anak-anak lah ya, karena apa? Ketika Anda tamat, kemungkinan Anda jadi supervisor atau manajer sangat kecil. Kenapa?
melakukan sesuatu harus dari bawah, dari dasar. Saya tamat dari Singapura, lalu tamat dari Jakarta, di 3 pariwisata, saya pertama bekerja sebagai bellboy dan cleaning service di Hotel Pusako. From the bottom, dari bawah. Nah, sama dengan AR, VR, dan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan IT ini. Dari mana Kholis, Nazar, dan rekan-rekan lain memulai untuk mengetahui VR ini? Do something dari awal, ya. Jangan hanya foto lalu di-share di Facebook tapi tidak begitu bermanfaat. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Seperti apa? Hari ini kita lakukan acara apa judulnya nih Nazar? Saya lupa jadinya. Ini forum group discussion ya. Talk show. Talk show, oke. Nah, talk show Talk show. dilakukan di sini saya ngajak wartawan sih, nggak tahu apakah wartawannya sudah masuk atau wartawan RRI di dalam sini apa enggak. Tujuannya bagaimana? Supaya diketahui orang banyak, ya. Bukan ria, bukan kita mau menjual apa untuk membangga-banggakan sesuatu tidak, atau kita sombong tidak, tetapi coba 100 lebih orang yang ada di ruangan ini membuat foto bersama lalu menyebarkan kepada dunia maya bahwa kita memikirkan Bukit Tinggi ke depan melalui VR dan AR. Lalu besoknya Kholis jadi bintangnya di Jam Gadang berfoto. Ini yang pertama kali mengenai informasi Bukit Tinggi bahwa Jam Gadang didirikan oleh ini tingginya segini. Besok Nazar ke pasar bawah atau di Los Lambuang. Makanan yang ada di Los Lambuang adalah ini. Di foto makanannya. Besok lagi Fadila, dia jalan lagi ke Panorama begini. Besoknya lagi Kurnia, dia datang ke Lobang Jepang. Besoknya lagi Gitra, misal datang ke Hotel Ambon Suri. Lalu di Dina datang ke Hotel Novotel. Siapapun Nur Mawar bisa datang lagi ke Hotel Rocky. Semuanya mempromosikan mengenai Bukit Tinggi. Ya, promosi bahwa secara virtual kita mengenalkan Bukit Tinggi kepada orang lain. Ketika orang sudah banyak kenal, kita sudah melakukan sesuatu dari bawah. Ketika saya kerja mulai dari seorang bellboy atau pelayan atau cleaning service, saya ketika jadi GM, bellboy nggak bisa nipu saya lagi. Kenapa? Karena saya tahu from the bottom. Pak, kalau room boy, saya punya sertifikasi housekeeping. Lalu room boy yang masuk masanya Kholis yang baru masuk kerja di tempat saya. Pak, saya bisa ngerjakan 10 kamar, Pak. Kholis, coba 15. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Coba Bapak kerjakan sendiri. Saya sudah tua, mungkin 7 kamar sudah keringetan. Nah kan Pak, Bapak 7 kamar udah keringetan, 10 kamar Pak. Tetapi sebenarnya secara teori 15. Kamar yang terlalu besar hanya bisa dikerjakan 11 atau 12. Karena saya sudah tahu, saya nggak bisa ditipu oleh Kholis. Kenapa? Karena saya sudah coba dari bawah. So, kalau Kholis lulus, langsung jadi manajer, bertahannya sebentar. Lama-lama kamu akan ditipu oleh bawahan. Kenapa? Karena kamu tidak coba dari bawah. Sama dengan VR dan AR. Kalau kamu coba dari awal untuk memfoto, mempromosikan suatu destinasi, ketika awal kamu mempromosikan IAIN, mempromosikan diri sendiri, mempromosikan objek wisata, orang banyak tahu, then people will know IAIN is the best going to do AR and VR. Gonna be apakah tren, apa tidak, there will be a trend. Harus akan jadi tren nanti. Ya, sama saya bilang nanti kalau kamu tidak mungkin naik mobil yang terbang, kalau mobilnya semua angkot juga terbang ya terpaksa naik mobil terbang kan? Karena memang bakal ada. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Nazar mungkin ada yang protes atau akan bertanya atau mau menawarkan diri untuk mempromosikan dan saya ngajak nih teman-teman. Saya bukakan seperti saya bilang tadi ke Pak Wakil Dekan 3, saya bukakan waktu untuk mempromosikan Bukit Tinggi. Kita bentuk Bu April dengan Pak Datuk Supriyadi untuk mempromosikan Bukit Tinggi, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Silakan, moderator. Pak,
Izin Silakan Saudara menanggapi, Pak. Kolis. Berarti secara tidak langsung kita secara mendetail untuk mempublikasikan tempat-tempat yang berada di Kota Bukit Tinggi, Pak. Contohnya bidang kuliner. Di Pasar Bawah kita ada nasi kapau, Pak. Kita bisa mempromosikan nasi kapau tersebut gitu, Pak, kan? Kembali kepada moderator. Jadi secara apa namanya kegiatan sehari-hari, Kolis ngajak teman makan di nasi kapau, ya. Selama ini hanya difoto lalu masukin ke Facebook lagi makan nasi kapau. Tidak hanya itu aja, foto nasi kapau ini ada di sini, lalu rasanya enak, menunya ini loh. Silakan datang, harganya cuma segini, terjangkau. Nah, kita sudah berpromosi. Jadi mulai hilangkan ria di dalam Facebook dan segala macam, tapi mulailah mempromosikan sesuatu untuk mencapai segala hal yang bisa mempromosikan. Dan seperti saya bilang tadi, holistik, kebetulan saya baru wisuda CLMQ. CLMQ itu adalah Certified Leadership Management in Al-Quran. Ya, berarti apa yang kita lakukan semuanya ada di Al-Quran. Ya, kalau Anda mempromosikan makanan, berarti Anda melakukan sesuatu yang ada di ayat Al-Quran itu membantu si Uni yang jualan nasi kapau supaya lebih banyak orang datang ke situ. Bismillah aja, do something karena Allah. Nah, insya Allah akan dapat. Jangan nanti do something, nunggu dulu proposal biar dibantu dengan uang. Jangan, ya. Jangan pikirkan uangnya dulu, tapi pikirkan sesuatu yang bisa Anda lakukan. Kenapa? Uang akan datang ketika kita sudah lakukan sesuatu. Insya Allah. Sorry moderator, saya melangkahi moderator aja nih dari tadi. Tidak, Pak. Ini merupakan diskusi yang sangat menarik, Pak. Ya, Saudara Kolis, masih ada yang ingin disampaikan pada Bapak? Kadang izin moderator, Ya, silakan Saudara. kadang orang dilema, Pak, karena salah satu promosi atau marketing ini ada bidang masing-masing itu, Pak. Maksudnya di dalam perusahaannya atau ownernya, dia punya tujuan untuk marketing atau mempromosikan ya perusahaannya gitu, Pak. Nggak perusahaan yang lain gitu, Pak. Maka dari itu, kawan-kawan dari misalnya SDM Pariwisata Syariah IAIN Bukit Tinggi memikir hal seperti itu gitu, Pak. Pada konsepnya, sebuah perusahaan pasti ada bagian marketing, pasti ada bagian promosi tersendiri gitu, Pak. Di bagian jam gadang mungkin tugasnya di Dinas Pariwisata. Bagaimana mempromosikan jam gadang tersebut? Apa yang daya tarik terjadi di jam gadang tersebut? Apa atraksi wisata gitu, Pak. Jadi masing-masing objek atau masing-masing perusahaan atau hotel dia punya marketing masing-masing gitu, Pak. Itu yang dipikirkan para SDM pariwisata sekarang gitu, Pak. Mengembalikan, Pak. Baik, lanjut moderator, saya langsung jawab ya. Oke. Langsung jawab, Pak. Baik. Pariwisata mempunyai multiplier effect. Ya, efeknya itu multi banyak. Ya, maaf kalau saya boleh tanya, Kolis orang tuanya di Bukit Tinggi atau di luar Bukit Tinggi? Sumatera Utara, Pak. Oke, kita bicara Sumatera Utara dulu deh. Boleh saya dapat tahu kira-kira orang tuanya bergerak di bisnis kah atau pegawai negeri atau apa? Orang tua guru, Pak. PNS. Guru, oke. Ya, Pak. Seorang guru bekerja, menerangkan dan bekerja di suatu tempat, dia akan mendapatkan gaji dari pemerintah Sumatera Utara. Ya, pajak yang dibayar orang. Pajak itu dari mana? Dari pengusaha yang bayar pajak. Pengusaha dapat duit bisa bayar pajak kalau dia mempunyai bisnis. Nah, kita bicara mengenai multiplier effect. Kalau seandainya orang tua Kolis itu di Bukit Tinggi, lalu Bukit Tinggi mau kita jadikan tempat yang betul ramai dikunjungi orang, Kolis tidak berpikir menjual jam gadang, tidak berpikir menjual hotelnya, tetapi menjual destinasinya, menjual kotanya, ya. Ini menjual dalam tanda kutip ya, menjual berbentuk pariwisata, ya.
menjual objek wisata, menjual hotel dan segala macam, yang ada di kepala Kholis, yang ada di kepala para mahasiswa IAIN adalah menjual destinasi supaya dikunjungi orang. Ketika orang datang berkunjung ke Bukit Tinggi, maka hotel akan terisi, dia bayar pajak. Ketika orang datang ke Bukit Tinggi, maka swalayan didatangi orang belanja, dia bayar pajak. Ketika orang datang ke Bukit Tinggi, orang itu akan menggunakan fasilitas yang ada di Bukit Tinggi, pengusaha bayar pajak. Ketika pengusaha bayar pajak, maka lancarlah gaji-gaji pegawai negeri dari pajak. Nah, ketika uang itu banyak, maka pemerintah akan berpikir, yuk kita adakan pendidikan pariwisata di desa wisata apa di Sumatera Utara. Kenapa program itu keluar? Karena orang banyak berkunjung, duit pajaknya banyak. Pemerintah enak berpikir, yuk kita lakukan sesuatu. Kenapa? Proposal Kholis nanti ke kampus nggak diterima, misalnya duitnya kurang. Proposal Kholis masuk ke Pemda. Pemda bilang, Bu April bilang, oh Kholis bikin 3 acara ya, jangan 2 aja. Kenapa? Duit kami banyak nih. Nah, jadi yang dilakukan di awal di bawah tadi adalah mempromosikan destinasi, membuat wilayah ini kaya. Ketika dia kaya, dia bisa mempunyai pilihan-pilihan yang banyak. So, jangan berpikir, oh Jam Gadang itu Dinas Pariwisata yang mempromosikan, oh Hotel Novotel itu Pak Yohan Hendry loh, GM-nya yang mempromosikan. Tidak. Kita lakukan bersama. Nah, jika Kholis dan tim nanti mau bergabung di PHI, nanti seandainya ini oke ya, ini saya belum janji, tapi saya nanti akan minta izin ke BPD Sumatera Barat. Jika oke, Anda mulai kenal dengan GM. Anda mulai kenal dengan owner. Kalau kenal kan enak tuh ngobrolnya, ya. Kholis datang ke hotel saya, bisa ketemu dengan Pak Roni, kenapa? Saya sudah kenal. Tapi kalau belum kenal, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh saya ketemu dengan Pak Roni yang mana tuh? Saya belum kenal. Paling resepsionisnya bilang kenalan dulu baru cari orangnya. Nah, kalau sudah kenal, Anda dekat, Anda bisa lakukan banyak program. Berhubungan dengan VR dan AR, Anda sudah memulai mempromosikan pariwisata melalui memviralkan objek-objek yang ada, karena Anda mempunyai kekuatan lebih dari 100 orang. Lalu ajak lagi yang Febi yang lain, yang ekonomi dan segala macam. Lalu ajak juga yang mempelajari mengenai ekonomi Islam, mempelajari mengenai perbankan syariah. Ajak juga, kenapa? Ada hubungan dengan pariwisata. Banyak orang datang, banyak orang mengeluarkan uang, uang dititip di Bukit Tinggi, uangnya beredar untuk kita semua. Demikian. Bagaimana Saudara Kholis tanggapannya? Sudah aman. Ya, saya rasa ini merupakan seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi. Di sini kita melakukan diskusi sesama kita. Saudara Kholis, ada yang ingin disampaikan? Mungkin sudah cukup penjelasan dari Bapak Roni. Diharapkan kepada kawan-kawan lagi kembali. Baik. Mau enggak? Kembali ke moderator. Oke, baik Saudara Kholis dan hari VR atau AR dikembangkan di pariwisata Kota Bukit Tinggi seperti yang Bapak sudah contohkan tadi. Semua bisa dirasakan melalui suatu alat virtual reality dan augmented reality, bagaimana dampak masa depan yang akan dirasakan oleh seluruh pelaku pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Jadi itu pertanyaannya Pak. Bisa mungkin dijawab pertanyaan dari Erlangga. Moderator. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Erlangga. Kita coba melihat segala sesuatu itu dari sisi positif. Memang kalau berbentuk virtual reality, moderator kita mau jalan-jalan ke Dubai misalnya, tanpa harus pergi ke Dubai, Nazar bisa lihat di virtual reality, bisa lihat hotel yang megah, bisa masuk ke dalam hotel yang berbintang 7 katanya, ada kamar di bawah laut, sudah bisa dinikmati. Menikmatinya juga bukan seperti menikmati di layar komputer ini, tetapi betul-betul bisa melihat sekelilingnya seolah-olah berada di kamar itu. Nah,
Sudah puaskah Nazar? Puas berbentuk virtual. Tetapi kepuasan itu namanya manusia pasti pengen coba langsung, ya. Kenapa? Virtual itu nggak bisa kita touch, tidak bisa kita pegang, untouchable, tidak bisa dipegang. Jadi kasurnya berapa empuk nggak bisa. Bau wilayah itu mungkin bisa di virtual akan dibuat berbentuk bau ada, tetapi kita tidak melihat langsung. Nah, negatifnya bahwa orang bisa lihat secara kalau terjadi VR dan AR, orang bisa lihat dari jauh, ya. Ibu April misalnya di Jakarta pengen ke Bukit Tinggi, udahlah lihat aja di virtual jam gadang kelihatan dari atas, oh di bawah begini ya, malah bisa kita lihat kondisi jam gadang zaman loe-loe, ya zaman ketika ada bemo, mungkin Anda tidak tahu bemo, ada kendaraan beroda 3 yang bunyi sangat kencang sekali, tapi lajunya tidak kencang, ya itu yang bisa kita gunakan selama ini. Nah, itu bisa kita lihat. Tetapi apa yang menjadi positifnya ketika orang sering melihat secara virtual, dia berkeinginan untuk melihat langsung. Jadi virtual kita gunakan untuk promosi. Jika ini terjadi di Bukit Tinggi, mudah-mudahan terjadi, maka virtual reality ada menjadi bahan promosi, membuat orang pengen datang ke Bukit Tinggi. Kedua, AR-nya akan membantu orang untuk bagaimana datang ke Bukit Tinggi. Ya, berapa kilometer. Kemarin saya ke Siak. Sebelum berangkat ke Siak, saya lihat di Google Map. Kata di Google Map, Anda akan sampai di Siak selama 8 jam 25 menit. Ya udah, saya sudah membayangkan sekian lama. Nah, sama. Ketika orang mau ke Bukit Tinggi, AR akan kasih tahu. Kalau Anda sampai Bukit Tinggi, lurus aja di lapangan Wirapraja, belok kiri, lurus aja, mentok langsung ketemu dengan Ibu April. Kenapa? Itu kantor dinas pariwisata. Enak kan? AR kasih tahu. Kalau Anda mau ke Bukit Tinggi, hotel paling dekat di Jam Gadang, Hotel Anggun Suri, bisa ketemu dengan Pak Roni di situ, harganya murah. Nah, saya promosi. Kenapa? Karena hari per hari pun harga saya di AR akan masuk OTA, ya, online travel agent. Online travel agent akan ngasih tahu, hari ini terjadi PPKM, maka hotel sepi, maka saya jual kamar saya 500.000, hari ini saya jual 100.000 saja. Bagaimana saya ngasih tahu ke orang? Nggak saya umumkan di Jam Gadang, saya umumkan dalam bentuk virtual. Sedunia orang tahu. Ketika orang pengen ke Bukit Tinggi, dia booking melalui online travel agent yang bisa dia lihat melalui AR dulu. AR nanti akan connect kepada OTA, online travel agent. Online travel agent ada pilihan juga. Ada Traveloka, ada Agoda, ada pgp.com, dan segala macam. Ketika dia confirm, gunakan lagi teknologi. Bayarnya pakai bank yang ada di handphone, di genggaman Anda. Pakai M-Banking. Kamar lunas, kamar sudah dapat, lokasi sudah dapat, bagaimana bentuk hotelnya sudah ketahuan, bagaimana bentuk GM-nya sudah ketahuan juga, jarak dari objek wisata sudah ketahuan, udah orang datang. Kenapa dia datang? Keseringan lihat virtual reality-nya. Enak ya, lihat Jam Gadang, ini kampung saya kayaknya. Seperti itu, Erlangga. Jadi, VR bisa menjadi bahan promosi, AR membantu orang untuk membuat orang itu datang ke tempat yang dia lihat di virtual reality. Demikian, moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak telah memberikan jawaban dengan sangat rinci dan sangat jelas. Saya rasa seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Saudara Erlangga? Apakah jawabannya sudah dapat menggambarkan jawaban dari pertanyaan Saudara? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Syafroni yang telah menjelaskan dari pertanyaan saya. Saya sudah sangat jelas, Bang Nazar. Baik, berarti pertanyaan dari Saudara Erlangga sudah dianggap selesai. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada narasumber kita? Oh, iya, silakan Saudara Holis. Izin bertanya, Pak. Apakah mungkin konsep IR sama VR ini dihubungkan dengan konsep syariah gitu, Pak? Dengan dasar DSN MUI tahun nomor 10 tahun 2009. Apakah mungkin gitu, Pak, konsep DSN MUI yang diatur dalam kepariwisataan syariah dihubungkan dengan konsep VR dan IR gitu, Pak? Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, langsung saja dijawab, Pak. Oke, baik, moderator. Terima kasih, Kholis. Pertanyaannya bagus ya, karena memang di pariwisata syariah ini kita harus pilah dulu bahwa apa itu pariwisata syariah, ya. Sedangkan bank syariah saja masih bermacam-macam penilaian bagi seseorang untuk menyelesaikannya. Apakah bank syariah tidak riba? Sebagian orang menyatakan masih riba. Ya, sebagian orang menyatakan tidak riba, ya. Nah, kalau dalam konsep dasar saya pribadi, kalau orang minjem duit ke bank, mau syariah ke, mau konvensional ke, jika masih mengambil keuntungan dari pembagian hasil, itu tidak riba. Tapi pembagian hasil itu apa? Keuntungan dari pembagian hasil. Kalau rugi, apakah bank syariah ikut rugi? Enggak, tetap dihitung kan? Nah, itu dari sisi riba. Masuk ke pariwisata syariah. Kholis jalan-jalan di Bukit Tinggi, ketemu dengan hotel. Hotel A, syariah. Homestay syariah, ya. Nah, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Ketua MUI Sumatera Barat waktu itu di IAIN juga. Ketua MUI bilang, Pak Roni, itu homestay syariah mungkin anaknya nama si syariah, maka dibikin nama homestay syariah. Kenapa? Dia tidak tahu apa konsep syariah itu. Ya, konsep syariah adalah hotel yang dikelola secara syariah. Misal, di renoirnya harus begini, ada yang azan dan karyawannya ada yang jadi imam dan segala macam. Nah, dari VR dan AR ini sesuai pertanyaan Kholis tadi, bagaimana kita menerapkan VR dan AR? Ya, mohon maaf, ini kan semuanya sudah dewasa ya. Saya akan bercerita mengenai VR dan AR yang negatif. Ya, kalau mahasiswa yang sudah dewasa ini melihat suatu film yang tidak bagus, ya, melalui VR, itu sangat menarik bagi orang-orang yang tidak kenal dosa. Ya, dan dia akan melihat sesuatu yang betul-betul real kelihatan sama dia. VR ini melanggar syariah. Terjadilah zina mata. Tetapi kalau VR ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat, sesuai yang kita lihat dari surat tadi dari Al-Baqarah, dan ada dua surat yang saya sebutkan tadi, Al-An'am, bahwa kita ingin menunjukkan bahwa pariwisata ini adalah perjalanan. Kapan pariwisata dimulai? Perjalanan seseorang dimulai dari zaman Nabi pun sudah dimulai. Perjalanan Nabi melihatkan bahwa ada tujuan dan dia lebih dari 1 hari berjalan. Nah, kalau kita membantu dan kita memberikan penghargaan kepada tamu, Nabi pun memberikan penghargaan kepada tamu. Ini masuk kepada syariat. Bedanya ketika orang menyalahartikan VR dan AR. Orang menyalahartikan atau menyalahgunakan AR, mempromosikan tempat-tempat negatif. Misal, yuk datang, saya kasih contoh hotel saya aja deh. Di AR saya promosikan, datang ke Hotel Ambosuri. Di Hotel Ambosuri fasilitasnya ada Tiger Beer, Guinness Beer, whisky, minuman keras. Nah ya, minuman keras itu bukan batu aja Kholis ya. Ada minuman keras yang lunak tetapi dia minuman keras yang memabukkan. Nah, ini membuat orang bahwa kita mempromosikan sesuatu negatif. Jadi, bisakah VR dan AR kita gunakan berhubungan dengan syariah? Bisa. Tergantung kita menggunakannya. Termasuk Al-Quran. Kalau kita salah artikan Al-Quran, tidak sesuai dengan syariah. Tetapi kalau kita menjadikan itu dasar apa yang kita lakukan, insya Allah akan diridhai oleh Allah dan semuanya akan berhubungan dengan syariah. Demikian, Pak. Ya, Saudara Kholis, itulah gambaran jawaban atas pertanyaan dari saudara. Apakah sudah dapat merasa puas atas jawaban dari yang telah diberikan oleh narasumber kita? Sangat puas, moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan yang terlibat dalam diskusi ini. Kemudian, apakah masih ada dari teman-teman peserta dari talk show yang ingin memberikan argumennya terhadap pembahasan atau materi yang kita bahas pada kesempatan narasumber kedua ini? Sudah jam berapa? Mungkin moderator bisa memberi tanggapan. Oh, tanggapan.
izin Pak, saya juga ingin sedikit bertanya tentang apa tadi? Tentang VR dan AR ini. Jadi apakah VR dan AR ini hanya bisa berkembang di daerah-daerah yang cukup maju atau mungkin untuk tetapi tidak berfungsi, AR dan VR ini tidak berfungsi di daerah yang cukup tertinggal seperti itu Pak. Misalnya kan dalam sebuah daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup bagus untuk dikembangkan, seharusnya untuk dikembangkan, akan tetapi pembangunan dan campur tangan dari pemerintah daerah masih kurang, begitu Pak. Apakah AR dan VR ini bisa dikembangkan atau bisa diaplikasikan ke daerah yang tertinggal tersebut, Pak? Atau hanya bisa di daerah yang lebih maju? Seperti itu, Pak. Baik, saya akan jawab itu. Gini, saya kasih contoh sebelum VR dan AR ya. Ada satu orang Amerika yang kehabisan ide mencari uang, ya. Lalu suatu hari dia punya rumah. Rumahnya itu ada kamar yang kosong, yang lebih mungkin nggak dihuni oleh saudaranya. Lalu dia membuat suatu hal yang baru, yang judulnya adalah sekarang kita kenal dengan Airbnb. Ya. Airbnb. Airbnb itu adalah air dia adalah tempat tidur yang terbuat dari udara. Ya. Kasurnya isinya udara bukan kapuk. And breakfast. Apa yang dilakukan? Dia menjual kamarnya supaya didatangi orang karena tempatnya itu terpelosok. Maka dia menjual melalui online. Ya. Lalu, ketika dia setelah berhasil, diajak 2 orang lagi temannya, maka 3 orang ini berhasil untuk mempromosikan hotel-hotel atau rumah-rumah yang berada di pelosok dijual melalui online. Airbnb menjadi penjualan online kamar, bukan hotel ya, kamar, semua kamar di dunia yang tertinggi sekarang. Ya, dia bisa jual kos-kosan, dia bisa jual apartemen, dia bisa jual hotel dan segala macam tanpa membeli hotel. Orang India juga, ya, dia membuat yang sekarang, aduh saya lupa. Nah, banyak yang dijual seperti itu. Nah, lalu pertanyaan narasumber moderator tadi mengenai VR dan AR, saya kasih contoh misalnya di Bukit Tinggi itu ada Desa Sanjay. Ya. Desa Sanjay itu sangat terkenal ketika kita datang ke Bukit Tinggi, oleh-olehnya pasti Karupuk Sanjay. Nah, dari manakah asal Karupuk Sanjay itu? Dari Desa Sanjay. Tapi orang nggak tahu. Malah kalau datang ke 50 kota, orang ditanya, Karupuk Sanjay asal dari mana Pak? Dari 50 kota, Payakumbuh. Orang Payakumbuh bilang, nah, kenapa sudah hilang nama Desa Sanjay? Karena tidak terpromosikan. Apa yang akan dilakukan oleh Nazar dan Polis dan teman-teman di IAIN? Promosikan lagi Desa Sanjay asal dari Kerupuk Sanjay, sehingga orang lebih banyak membeli kerupuk Sanjay asli di Desa Sanjay. Kan tidak canggih, maksudnya tidak di tengah kota Desa Sanjay. Nah, bisakah kita lakukan dengan VR dan AR? Bisa. Kapankah? Bagaimana caranya? Kita mulai dengan memviralkan dulu tuh Nazar. Ketika setelah viral, apakah kita bisa membuat usaha VR dan AR? Bisa. Dengan siapa kita kerjasama? Dengan teman-teman IT. Ya, karena IT itu bisnis yang tidak harus dimulai dengan investasi yang besar. Ya, kita mulai dengan kecerdasan saja dulu. Ya, kalau kita sudah bisa membuat, maka Bill Gates membuat usaha yang sangat besar. Dengan apa? Dengan kemampuannya dengan membuat sesuatu yang mendunia. Ya, sama dengan kita lakukan di sini, bagaimana menduniakan IAIN, bagaimana menyatakan bahwa yuk kita belajar dari Al-Quran. Saya sekarang membuka Al-Quran, tidak bawa Al-Qurannya, tapi dari handphone. Kenapa? Lebih simpel saya bawa. Nah, bagaimana bisa menjadikan ini viral? Ya, kita mulai dari awal. Jadi Nazar, yuk kita jalan-jalan ke Sanjay, lalu kita foto orang big Sanjay, ada yang menarik di situ. Yang tidak ada di Payakumbuh dari 50 kota. Apa? Kita selidiki. Ternyata ketemu dengan ibu-ibu yang usia 70-an tahun. Bu, dulu memotong kerupuk Sanjay pakai apa, Bu? Ibu potong saja. Dia tahu ibunya pakai pisau, pakai kain lap di bawah. Anda lihat cara dia memotong, Anda pasti akan kagum. Kenapa? Dengan pisau yang sangat tajam, dipotong dengan cepat, dan hasilnya hampir sama dengan yang dilakukan dengan mesin. Apa yang dijual? Cara ibu itu memotong. Bagaimana menjualnya? Syuting ibu itu memotong,
ada wajah si nazar sebelah kiri, ada wajah si polis di sebelah kanan, viralkan. Ketika viral, bikin VR dan AR-nya. Apa gamesnya? Yuk kita cari di mana ibu yang bisa memotong ubi di atas paha dengan gaya lama. Yuk kita cari. Nah, kita bikin games di situ. AR-nya apa? Ke Sanjay, dari jam gadang turun saja, belok kiri, belok kanan sampai di situ. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa Nazar. Bagaimana bisanya? Kita yang harus berusaha untuk melakukannya. Caranya, yuk kita sama-sama kumpul. Saya ngajak semua mahasiswa di sini. Sebelum melanjutkan Nazar, saya pengen juga sekarang kalau bisa kursornya dilarikan ke reaction. Ya, di reaction itu ada tanda top seperti ini. Keluarkan, ada saya ngasihkan jempol. Mohon, siapa yang mau ikut bersama Kholis dan Nazar untuk mempromosikan Bukit Tinggi secara virtual, dan kita promosikan Bukit Tinggi dari bawah dulu, memviralkan, kasih jempol, maka nanti kita masukkan dalam timnya yang akan mempromosikan Bukit Tinggi, dan kita awali dengan menjadi panitia Muscap PHRI sehingga dekat dengan para pengusaha perhotelan. Silakan untuk mengajukan jempolnya dan bertanggung jawab ya, kalau memang mau silakan. Nanti Kholis dan Nazar akan memperhatikan siapa teman-teman yang ikut. Yuk kita bersama-sama mempromosikan Bukit Tinggi. Jangan mikir VR dan AR-nya dulu. Do it first, dan duit akan masuk. Do it first, duit akan masuk. Oke, sudah 4 orang. Lima. 6, 7. 8. Oke, thank you. Jadi kan ini direkam ya, ada recording ya. Nanti minimal Kholis sama Nazar, saya minta bantuannya ada sekitar 8 orang teman yang bersemangat. Ya. Next, maybe tomorrow or day after tomorrow, we'll meet dari bisa Vcom atau via telepon atau telepon pakai WA call atau voice call. Kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan. Saya rasa itu aja Nazar, mudah-mudahan nanti dari 8 nggak usah banyak-banyak. Jadi 9, jadi 10, jadi banyak sehingga kita bisa, ada tambahan lagi. Mudah-mudahan nanti akan menjadi tim yang akan mempromosikan pariwisata sehingga nanti Kholis tidak berpikir, oh di IAIN belum pasti nih Pak ininya. Tidak, kita bisa memastikan posisi kita di diri kita sendiri. IAIN hanya memberikan pembelajaran secara teori. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Siap, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak atas motivasinya yang sangat berharga bagi kita semua yang ada di sini. Jadi dari yang tadinya kita pengetahuan tentang pariwisata masih sampai di sini, dengan disampaikannya materi dari Bapak tadi, maka ilmu kita semakin bertambah dan wawasan kita semakin terbuka untuk melihat bagaimana dunia kepariwisataan itu yang sesungguhnya. Baik, mungkin jika tidak ada lagi dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau argumennya seputar materi dari narasumber kita yang kedua, mungkin kita sudah berada pada penghujung acara dari talk show kita yang sangat luar biasa ini. Kepada Bapak mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Terima kasih. Terakhir saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Sampaikan salam saya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dosen di IAIN. Salam juga ke Bu April dan Bapak Kepala Dinas. Kepada rekan-rekan yang bersemangat, mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif. Dan yang saya sampaikan, yang positifnya tolong diambil dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi saya. Jika yang salahnya mohon dimaafkan dan tolong dibuang saja supaya nggak jadi dosa bagi saya ya. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan baca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Baik, di sini kami Oke, saya ulangi kembali. Di sini saya juga selaku moderator dan mewakili rekan-rekan kepanitiaan semua. Di sini kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang pertama, Ibu April dan juga Bapak Safroni Valian, karena telah sudi kiranya memberikan dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada acara talk show pariwisata syariah ini. Jadi sebelum kita mengakhiri acara ini, dari rekan-rekan kepanitiaan meminta kita untuk melakukan foto atau dokumentasi berupa screen capture dari monitor. Jadi diharapkan semua teman-teman atau peserta talk show untuk on cam atau menghidupkan kameranya dan memberikan ekspresi terbaiknya, ekspresi bahagia. Kalau bisa senyum. Baik, kepada host untuk memberikan aba-aba pada saat ingin. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Membuat salam wonderful-nya kan kawan. Apakah sudah apa? Gimana saudara Kolis? Terima kasih Kolis. Salam wonderful-nya. Bagaimana Kos? Apakah sudah aman screenshot-nya? Untuk slide selanjutnya ya. Ya, 1, 2, 3 senyum ya. Oke, tahan. Slide selanjutnya. Oke, baik moderator sudah selesai. Terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada baik, terima kasih kepada terima kasih kepada host yang telah berkontribusi dengan baik. Baiklah, kepada seluruh peserta talk show, pemateri, dan semua yang telah terlibat dalam acara talk show yang sangat luar biasa ini, kita sudah memasuki di penghujung acara. Saya di sini sebagai moderator mewakili seluruh rekan-rekan kepanitiaan yang bertugas pada hari ini, itu juga pemateri ataupun teman-teman yang telah berkontribusi dengan baik untuk mengangkatkan acara ini hingga sukses sampai dengan titik ini. Di sini saya sangat berterima kasih banyak kepada seluruh teman-teman peserta. Kemudian di sini saya juga memohon maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada acara talk show yang sangat luar biasa ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, semoga kita masih diberi waktu di kesempatan yang lain untuk bertemu dan saling berbagi ilmu yang sangat bermanfaat tentunya, khususnya bagi kita yang bergelut di bidang ataupun di sektor industri pariwisata. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi segala aktivitas kita. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhohi walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu April. Sama Kholis, terima kasih kembali. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, sama-sama Adik-adik. Mohon izin meninggalkan ruang Zoom meeting. Sudah diperbolehkan? Ya. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Waalaikumsalam. Panitia, gimana?
Saya kembalikan kepada panitia ya. Oh, apa Siap, Bang daftar hadir Anda. jangan lupa diisi ya teman-teman kepada seluruh peserta. Daftar hadir Siap, sudah Abang ada di Andazar. kolom chat. Silahkan. Siap, Abang Anda Nasar. Thank you very much. Terima kasih banyak, Bang Nasar. Sama-sama semuanya. Mantap. Oke, mungkin sudah Kapan bisa kesini, live ya. Le? Ketum Bisa. dan semua panitia. Apa Le? Sudah. Bang Ketum, pertanyaan yang tadi Saya jangan mau lupa. pamit ya teman-teman. Ya udah di apa kan? Udah. Bang Nasar. Udah, aman berarti. Ya. Masih Saya pamit ya ada, Bang. teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah, Bang. Udahlah. Izin lab ya. Bang Ketum. Yuk. Jangan lupa Bang, yang pertanyaan Bang dikirimkan ya Bang. Oke. Oke. Itu dokumentasi segera ya. Udah kirain dokumentasi lagi. Oke, Bang. Izin lab. Izin ya. Izin juga ya. Bye. Assalamualaikum.